Hai, hai, hai. Halo, halo, halo. Good morning, my beloved student. Apa kabar semuanya hari ini? Semua dalam keadaan sehat ya. Semoga semua dalam kondisi yang baik. Semangat belajar daring di rumah ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, teacher minta kamu berdoa dalam hati kamu masing-masing secara mandiri. Doa dimulai. Doa selesai. Hari ini kita belajar tematik kelas 6 tema 2 atau tema B, persatuan dalam perbedaan, subtema kedua, dan pembelajaran 1. Kita menggunakan buku Erlangga Kurikulum 2013 revisi ya. Siapkan buku kamu. Kemudian buka halaman 38. Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, tahukah kamu anak-anak, bukan berarti semenjak saat itu juga bangsa-bangsa atau negara-negara yang pernah menduduki negara kita Indonesia langsung serta-merta meninggalkan Indonesia serta menerima kedaulatan negara kita atau bangsa kita. Tidak. Tetapi justru setelah memproklamirkan kemerdekaan itu, masih ada banyak pertempuran-pertempuran di berbagai wilayah di Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, menurut kamu, hal-hal apa saja yang membuat para pejuang bekerja sama tanpa pamrih mengusir para penjajah dari Indonesia? Nah, hari ini anak-anak teacher, kita akan belajar yang pertama menyebutkan makna upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran. Yang kedua, mengembangkan peta pikiran menjadi sebuah tulisan, serta menjelaskan penyesuaian diri hewan terhadap kondisi lingkungan. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, teacher harapkan kamu memiliki sikap peduli, santun, dan rasa ingin tahu. Buka halaman 39 penerbit Erlangga ya anak-anak teacher. Nah, jadi setelah memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, pihak sekutu belum sepenuhnya keluar dari wilayah Indonesia dan masih berupaya menguasai wilayah Indonesia sebelum dibentuk susunan pemerintahan yang kuat. Tentu kamu masih ingat ya nak, negara-negara mana saja yang masuk kelompok sekutu? Ada Amerika Serikat, Uni Soviet, dan juga ada Inggris. Nah, ternyata pada saat itu ada perjanjian antara Inggris dan Belanda, di mana Inggris akan memasuki wilayah Indonesia untuk mengembalikan kekuasaan Belanda. Nah, sehingga terjadi upaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada dua cara, ingat ini ya. Yang pertama adalah dengan cara pertempuran. Yang kedua dengan cara diplomasi atau perundingan. Mari kita lihat. Nah, hari ini kita hanya belajar yang dengan cara pertempuran ya nak ya. Dengan cara diplomasi akan kamu pelajari pada pembelajaran 5 nanti, oke? Peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Nah, ini bermula ketika ada perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato. Kemudian diganti dengan bendera Indonesia. Karena apa? Karena memang pada saat itu bangsa Indonesia bertekad untuk mempertahankan kemerdekaan, mempertahankan kedaulatan negara kita. Nah, tahukah kamu salah satu tokoh pahlawan yang berperan penting pada peristiwa tersebut, yaitu Bung Tomo. Bung Tomo menyampaikan pidato agar pemuda Surabaya bersemangat. Nah, dalam sejarah peristiwa pertempuran Surabaya ini dikenal sebagai pertempuran terdahsyat yang pernah dialami oleh pasukan Inggris terhadap negara-negara jajahannya.
Nah, ini adalah gambar yang menunjukkan suasana ketika perang atau pertempuran Surabaya ya nak ya. Nah, ini yang membumi hanguskan kota Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Berikutnya adalah pertempuran Bandung Lautan Api. Pada tanggal 12 Oktober 1945, pasukan Inggris dan tentara Belanda tiba di kota Bandung dan memaksa rakyat untuk menyerahkan senjata. Nah, senjata yang dimiliki oleh rakyat Indonesia ini diperoleh dari bekas kepemilikan pada zaman pendudukan Jepang ya. Nah, lalu pada malam tanggal 21 November 1945, TKR dan badan-badan perjuangan melancarkan serangan terhadap kedudukan-kedudukan Inggris di bagian Bandung Utara yang mereka gunakan sebagai markas pada waktu itu. Salah satunya adalah di Hotel Homan dan Hotel Pringer. Ini adalah di Bandung bagian utara ya. Kemudian pada 24 November 1945, pihak sekutu menyampaikan ultimatum pertama kepada Gubernur Jawa Barat agar Bandung Utara dikosongkan oleh penduduk. Mengapa? Karena pada waktu itu sekutu ingin menjadikan Bandung Utara sebagai markas atau daerah kekuasaan pihak sekutu dan juga Belanda. Lalu pada tanggal 23 Maret 1946, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum kedua, namun lagi dan lagi dengan keras ditolak oleh TRI dan rakyat. Sehingga sebelum pihak sekutu dan Belanda membumi hanguskan atau membom, maka rakyat terlebih dahulu membakar rumah mereka masing-masing. Oleh sebab itu peristiwa itu disebut dengan Bandung Lautan Api. Kemudian ada pertempuran Ambarawa. Nah, pertempuran Ambarawa ini dimulai ketika sekutu datang ke Semarang dan terjadi yang namanya pertempuran antara TKR dan sekutu pada tanggal 26 Oktober 1945, sehingga dilakukan perundingan oleh Soekarno dan pimpinan Bethel pada 2 November 1945. Nah, tetapi kemudian pada 20 November 1945, tentara sekutu mundur dari Magelang, kemudian berpindah ke Ambarawa. Nah, di sana terjadi pertempuran. Ya. Lalu pada 21 November 1945, dengan bantuan TKR dari Yogyakarta, mereka atau rakyat TRI dan rakyat mengepung Ambarawa. Lalu Jenderal Sudirman memerintahkan untuk menyerang Ambarawa dari segala penjuru. Alhasil 4 hari kemudian Indonesia berhasil memukul mundur sekutu dari Ambarawa. Kemudian ada pertempuran Medan Area, yaitu di Medan. Berlangsung selama kurang lebih 2 tahun ya nak, dari 13 Oktober 1945 sampai tahun 1947. Dan berakhir dengan pembagian wilayah kekuasaan antara pemerintah Indonesia dan juga pemerintah sekutu. Nah, lebih jelas nanti kamu bisa baca, teacher minta kamu baca teks pada halaman 41 sampai halaman 43 yang berjudul Pertempuran Medan Area. Harap dibaca dengan sungguh-sungguh ya. Lalu ada pertempuran di Manado. Pertempuran ini terjadi pada 14 Februari 1946. Sekitar 3 hari. Lalu pada tanggal 16 Februari dinyatakan bahwa kekuasaan seluruh Manado telah berada di tangan Indonesia. Peristiwa ini disebut juga dengan peristiwa Merah Putih. Kemudian ada pertempuran Bali. Pertengahan November 1945, pihak sekutu mendarat di Bali untuk mendirikan negara Indonesia Timur. Nah, kamu tahu tentu saja rakyat melawan hal ini ya. Sehingga pada 18 November 1946, pasukan di bawah pimpinan I Gusti Ngurah Rai melakukan perlawanan terhadap
Belanda, sehingga terjadi pertempuran. Pertempuran ini juga disebut dengan Puputan Margarana. Kemudian ada serangan umum Surakarta atau Solo. Serangan umum Surakarta yang terjadi pada tanggal 7 hingga 10 Agustus 1949 ini adalah bukti bahwa Indonesia masih memiliki kekuatan. Jadi serangan ini dilakukan oleh pasukan militer yang masih mampu menjaga kedaulatan NKRI, ya, yang telah diproklamasikan sejak 17 Agustus 1945. Nah, ini adalah beberapa serangan-serangan atau peristiwa pertempuran yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Lalu bagaimana dengan kamu sebagai generasi penerus bangsa, nak? Apa yang perlu kamu lakukan? Apa kita perlu lagi bertempur? Tidak. Lalu bagaimana kita harus bertempur melawan kebodohan, terutama kamu. Kamu harus berperang melawan kemalasan, melawan kebodohan. Rajinlah belajar, tuntut ilmu setinggi-tingginya agar kamu mencapai cita-cita kamu. Perhatikan ya anak-anak teacher ya. Nah, kita juga akan belajar hari ini tentang menyusun kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif, teacher? Kamu bisa baca dan garis bawahi ditandai pada halaman 43 ya. Yaitu kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah tertentu. Nah, kaidah-kaidah itu apa-apa saja? Unsur dalam kalimat terdapat subjek dan predikat. Kemudian ada kaidah pedoman umum bahasa Indonesia serta pemilihan kata yang tepat. Mari kita lihat contohnya pada soal Ayo Berlatih halaman 48 nomor 3 bagian A. Di situ tertulis, Bibi beli sayur-sayuran ke pasar mandiri. Menurut kamu apakah kalimat tersebut sudah efektif? Ya, masih belum ya. Lalu bagaimana caranya agar kalimat tersebut menjadi efektif? Kita tambahkan imbuhan me di awal kata beli. Sehingga kalimat efektifnya adalah Bibi membeli sayur-sayuran ke pasar mandiri. Bisa paham ya anak-anak teacher ya? Sekarang mari kita perhatikan ketika bangsa Indonesia perlu menyesuaikan diri terhadap situasi yang baru setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Banyak hal-hal baru yang harus disesuaikan ya. Nah, ternyata hewan dan tumbuhan juga perlu menyesuaikan diri ya, nak. Pada subtema 1 kamu sudah belajar tentang adaptasi tumbuhan. Nah, pada pembelajaran kali ini kamu akan belajar tentang adaptasi hewan, melindungi dirinya dari berbagai situasi di lingkungannya ya. Mari kita lihat ada terenggiling dan luwing. Nah, mampu menggulung tubuhnya. Kemudian ada landak, bisa mengembangkan durinya saat diserang musuh. Lalu berikutnya ada kalajengking. Mampu mengeluarkan zat racun. Dan ular kobra mengeluarkan bisa yang beracun juga ya. Nah, lalu ada istilah mimikri. Mimikri ini adalah penyesuaian merubah warna sesuai dengan lingkungan ketika hewan tersebut berada. Contohnya ada belalang, mampu menyerupai seperti daun.
Kemudian ada bunglon, bisa berubah warna sesuai dengan tempatnya. Lalu ada cicak dan kadal, yaitu bisa memutuskan ekornya saat diserang musuh. Lalu cumi-cumi bisa mengeluarkan tinta saat kabur dari musuh. Juga ada tokek ya. Nah, tokek dan cicak ini juga memiliki ciri khas, yaitu memiliki lapisan perekat pada telapak kakinya. Kemudian ada penguin. Penguin memiliki lapisan minyak pada bulu-bulunya sehingga tidak basah pada saat terkena air. Kaki penguin juga berselaput ya, membantu untuk berenang. Kemudian juga bulu yang berwarna hitam membantu menyerap lebih banyak panas matahari. Nah, kemudian ada hibernasi. Kamu sudah pasti pernah mendengar hibernasi ya? Ya, jadi pada musim dingin banyak hewan berdarah panas membutuhkan energi yang lebih banyak untuk menjaga suhu tubuhnya, sehingga mereka melakukan tidur panjang pada musim dingin. Contohnya apa? Tikus, landak, beruang, kura-kura, dan lain sebagainya ya. Selain itu, ada kebalikan dari hibernasi, yaitu estivasi. Estivasi ini adalah tidur panjang di musim kemarau. Jadi hewan-hewan yang hidup di daerah gurun pada musim kemarau bisa mengalami kekurangan air, sehingga mereka melakukan estivasi, yaitu tidur panjang pada musim kemarau. Contohnya adalah kadal, katak, keong, salamander, buaya, dan lain sebagainya ya. Nah, ini juga ada ciri khas paus, mamalia air. Nah, seperti yang kamu ketahui bahwa paus bernapas dengan paru-paru. Untuk menghirup udara yang mengandung oksigen, maka hewan tersebut sesekali akan muncul ke permukaan air ya. Demikian pembelajaran kita hari ini anak-anak teacher. Teacher harapkan kamu rajin membaca buku. Nah, lalu kerjakan Ayo Berlatih halaman 47-48 nomor 2, 3. Waktunya kuis. Nah, ini ada satu pertanyaan, kamu harus menjawabnya di kolom komentar di channel YouTube Teacher. Pertanyaannya singkat saja, jawab dengan benar. Teacher akan perhatikan 20 orang pertama yang menjawab dengan benar. Pastikan seluruh romance level menjawab ya anak-anak ya. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan rakyat Bandung membumi hanguskan kota mereka sendiri sehingga terjadi peristiwa Bandung Lautan Api? Jawab di kolom komentar, oke? Semoga beruntung. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini anak-anak. Tetap semangat di rumah. Terima kasih telah menonton. Belajar yang rajin ya. God bless you. Bye-bye.